Era sekarang ini era valuasi, bukan lagi era komisi. Jenderal-jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter, dia itu udah punya brevet, kalian nggak ada apa-apanya, jangan kalau dia ngomong apa aja dia. Rizal Ramli bolehlah sebagai ekonom, tapi mbok ya upgrade dong ilmu bisnisnya supaya nggak malu-malu di depan banyak orang. Kalau mau nantang gitu mah, mohon maaf dah, gua kuasa lo maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantara. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan membincang sebuah perdebatan yang cukup unik, tetapi bisa membuat kita kemudian tertawa terpingkal-pingkal. Bagaimana tidak, ya, Rizal Ramli yang terkenal sebagai seorang ekonom, seorang kritikus dan seorang intelektual yang punya nama besar karena pernah menjadi menteri di era pemerintahan Gus Dur, kemudian berikutnya juga pernah menjadi menteri, lalu kemudian di masa Pak Jokowi sempat menjadi menteri, lalu kemudian diberhentikan. Apa yang kemudian dilakukan oleh Bapak Rizal Ramli itu tak henti-hentinya mengkritisi, menguliti habis kebijakan politik hingga kebijakan ekonomi pembangunan Pak Jokowi. Nggak bisa dipercaya tuh Jokowi, dia ngomong ke kiri, tindakannya ke kanan. Dia ngomong begini, sebaliknya. Tim ekonomi Pak Jokowi, ya maaf lah saya bilang memang payah. Ini Jokowi pemimpin yang kagak jelas, sibuk nyari alasan. Pak Jokowi reputasinya dan kredibilitasnya itu payah. Saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya rakyat tuh bosen. You nggak mampu kok, as simple as that. You nggak becus. Ya pemerintah yang nggak becus di seluruh dunia mempercepat pemilu dan ngundurin diri. Loh, kok dasarnya itu? Apa sudah kurang literatur ilmiahnya? Ketika itu disampaikan dalam pidato seperti itu mempermalukan dirinya sendiri. Jadi pemerintah ini betul-betul nggak mampu menjaga stabilitas barang kebutuhan pokok. Rizal Ramli orang yang lebih mampu yang ambil alih gitu loh. Banyak yang nggak suka Jokowi karena kinerjanya yang payah. Jokowi gagal memulihkan ekonomi, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi orang kayak saya menilai bahwa Jokowi gagal dalam hal-hal penting itu. Dia coba menyiram mukanya sendiri dengan kata-katanya. Bukan mengkritik Presiden Jokowi, artinya semua pernyataannya kontradiktif. Ini Jokowi pemimpin yang kagak jelas, sibuk nyari alasan. Enggak, gini, semua orang bisa mengatakan apapun, semua orang bisa menuduh apapun, itu no problem. Yang terpenting adalah dia bisa membuktikan perkataannya tidak. Tim ekonomi Pak Jokowi, ya maaf lah saya bilang memang payah. Tetapi ini kemudian membuat Denny Siregar, seorang pegiat media sosial, itu kembali menguliti habis daripada Rizal Ramli. Ini nih yang membuat kita kemudian bisa tertawa terbahak-bahak. Bagaimana tidak, Denny Siregar yang mengatakan bahwa konsep ekonominya Pak Rizal Ramli itu sudah jadul. Jadi dianggapnya sudah ketinggalan zaman, tidak mengupdate pengetahuannya tentang bagaimana konsep ekonomi modern saat ini. Begitu pernyataan daripada Denny Siregar. Tentu ini yang membuat kemudian kita juga ikut tertawa. Bagaimana tidak, Bapak Rizal Ramli terkenal sebagai seorang ekonom di Indonesia itu sejak dulu. Seperti apa? Mari kita simak. Tolong kasih tahu Rizal Ramli dulu ya supaya nggak nonton video ini. Takutnya dia pingsan karena ternyata ilmu ekonominya udah jadul dan ketinggalan jauh banget. Ya kalau mau nantang gitu mah, mohon maaf dah. Kita kan Soeharto aja kita kagak takut, apalagi yang beginian gitu. Saya bukan orang jadul kayak Rizal Ramli yang taunya model bisnis itu cuman buka lapak di pinggir jalan. Era sekarang ini era valuasi, bukan lagi era komisi.
Jenderal-jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter. Dia itu udah punya brevet. Kalian nggak ada apa-apanya. Jangan kalau dia ngomong apa aja dia. Rizal Ramli bolehlah sebagai ekonom, tapi mbok ya upgrade dong ilmu bisnisnya supaya nggak malu-malu di depan banyak orang. Ya kalau mau nantang gitu mah, mohon maaf dah. Gua kuasa, lo mau apa? Ketika Rizal Ramli bertanya, dari mana uang Kaisang? Ya Elon Musk dan Mark Zuckerberg bisa ketawa ngakak sampai kentut-kentut saking lucunya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Bukan dengan uang pribadinya dia, tapi uang investor di belakangnya yang memakai nama Kaisang untuk menaikkan nilai saham mereka dengan memanfaatkan Kaisang sebagai public figurnya. Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, atau jualan martabak. Di situ kan bukan berarti cuma bisnis pisang goreng doang kan, saya juga punya yang lain. Udah mengerti kan Pak Rizal Ramli? Jangan pingsan dulu deh. Gini aja, paling gampang masuk aja di Kemenkumham ya, kan PT-nya ada, nanti nama saya bisa dicek situ semua. Mereka manfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Saya kasih tahu nih rekening saya ke bapak nggak ada duit. Saya ngomong gitu, pabriknya bapak saya beli sekarang bisa. Jadi janganlah, sekali lagi, jangan tanya lagi ya, dari mana Kaisang dapat uang. Ntar malu-maluin, persis ketika nanya, kok Nadiem Makarim yang dari bukan siapa-siapa, tapi perusahaannya dibeli orang puluhan triliun rupiah. Mereka pasti ketawa ketika ditanya itu. Rizal Ramli udah pingsan. Apa, salut, hebat. Rizal Ramli bisa tambah pingsan lagi kalau melihat model bisnis metaverse. Yang ini lebih gila lagi karena semua bisnis dilakukan secara virtual. Dan tambah pingsan lagi Rizal Ramli kalau dengar bisnis NFT atau non-fungible token. Dan yang terakhir, Rizal Ramli pasti akan teriak-teriak kalau tahu ada mendengar seorang bernama Gozali yang asalnya dari Semarang yang berhasil menjual foto selfie-nya seharga hampir 14 miliar rupiah. Gila kan? Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan, beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Rizal Ramli bolehlah sebagai ekonom karena lebih sibuk pengen jadi presiden daripada menambah ilmu tentang model bisnis baru yang sekarang sedang berjalan. Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia untuk tahun 2024. Ya, kalau kita simak bahwa memang Denny Siregar ya itu kemudian memberikan sindiran keras terhadap Bapak Rizal Ramli terkait dengan konsep ekonomi yang dimana Bung Denny Siregar menganggap bahwa sekarang ini adalah konsep bisnis itu adalah konsep valuasi ya, bukan lagi era komisi ya, sehingga dianggapnya bahwa konsepnya Bapak Rizal Ramli ini sudah dianggap jadul. Tetapi kemudian oleh Bapak Rizal Ramli itu kemudian dipandang enteng ya, atau mungkin ditertawakan bagaimana Rizal Ramli mengatakan bahwa ya berani-berani untuk menantang saya ya, era Pak Soeharto saja katanya tidak takut ya, berani ya, apalagi di era saat ini. Begitu cetusnya dia menganggap bahwa mereka-mereka yang sering mengkritik konsep ekonominya Pak Rizal Ramli itu sebenarnya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tidak sebanding dengan kemampuan dan pengetahuan Bapak Rizal Ramli tentang konsep ekonomi itu sendiri.